Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita, yaitu yang saya ambil dari kitab Filipi pasal 4. Nanti kalau Filipi pasal 4 selesai, kita akan kembali ke dalam kitab 2 Raja-Raja. Filipi pasal 4 saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan dari Filipi pasal 4. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku, kata Paulus, dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat yang kedua, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, nah ini temanya, saudara, dalam kitab Filipi itu adalah tema sukacita, di mana Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang pertama dia rintis di Eropa, yaitu di kota Filipi. Waktu itu Rasul Paulus ada di dalam penjara, tetapi meskipun Rasul Paulus ada di dalam penjara, penjara itu tidak bisa menghalangi Rasul Paulus untuk tetap bersukacita. Tahun 2021, janganlah sampai COVID-19 dan segala tetek bengeknya yang diakibatkan oleh COVID-19 memenjarakan hidup kita, sehingga sampai kita tidak bisa bersukacita. Sebab ada bedanya sukacita orang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Orang yang tidak di dalam Tuhan, dia bersukacita kalau everything is going well. Kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik yang ada di luar kita. Tetapi orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, sukacitanya itu mengalir dari dalam. Mengapa? Karena sukacita itu merupakan buah daripada Roh Kudus. Mengapa orang Kristen harus bersukacita di dalam segala sesuatu, dalam segala situasi dan kondisi? Karena Roh Kudus, Tuhan sendiri, ada manunggal dengan setiap kita yang percaya. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bersukacita, yang pertama keuntungannya bahwa kita akan menjadi lebih sehat. Karena Tuhan memang mengkehendaki kita ini memiliki tubuh yang sehat. Maka itu dalam Amsal ditulis hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hati kita gembira, kalau kita bersukacita, maka rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk hidup kita sehat itu akan terjadi. Yang kedua, mengapa kita harus bersukacita? Ketika kita bersukacita, kita bisa melihat dunia ini lebih indah daripada yang kita lihat kalau kita tidak bersukacita. Kitab Amsal menuliskan begini, hari-hari orang berkesusahan, semuanya buruk adanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di awal minggu ini Tuhan mau mengingatkan kita untuk kita terus bersukacita. Setuju katakan? Amin. Nah, ayat-ayat yang baru kita baca ini berkisah tentang dua orang wanita, namanya Euodia dan Sintike. Ya, jadi kedua-duanya ini adalah nama wanita, saudara. Dua-duanya merupakan tokoh gereja yang ada di kota Filipi. Dua-duanya adalah aktivis gereja. Dan dua-duanya rumahnya dipakai untuk persekutuan doa. Tetapi di dalam kitab Filipi ini kita tahu ternyata dua wanita ini sedang berselisih paham dan sedang bertengkar. Sehingga Rasul Paulus perlu sekali lagi mengingatkan dan
menulis surat kepada mereka bahwa pentingnya untuk saling mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penghalang daripada sukacita, salah satu penghalang dari sukacita yaitu ketika terjadi perselisihan dan tidak ada pengampunan. Maka itu jangan sampai penghalang itu diizinkan oleh kita yang hidup zaman ini, ya, yaitu tentang perselisihan yang tidak ada habisnya dan tidak bisa saling mengampuni. Kita orang Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda, Saudara. Dan salah satu yang dipakai oleh Belanda itu adalah divide et impera, yaitu sistem pecah belah, ya. Dipecah belah, ini diadu sini dengan sana, Saudara, satu suku dengan suku yang lain. Kemudian kalau bisa diadu dengan kelompok lebih kecil lagi, sehingga kalau terjadi selisih paham, kemudian saling membenci satu dengan yang lainnya, maka kemudian mereka tidak punya kekuatan. Dan teori ini adalah teori dari setan, Saudara. Setan itu paling tidak senang ketika ada kesatuan, ketika ada unity, ketika ada kerukunan. Setan itu paling tidak senang, Saudara, ya. Sebab kalau anak-anak Tuhan bersatu, Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga pasti digenapi. Ke situ Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat untuk dicurahkan. Nah, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17, bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi gesekan dimanapun kita berada, itu selalu terjadi. Ya, jadi gesekan di mana kita berada selalu bisa terjadi. Tetapi mari, kalau terjadi gesekan, Alkitab bilang jangan sampai kita saling menggigit atau saling mematikan. Tetapi ketika terjadi gesekan, inilah kesempatan buat kita bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan, khususnya bagaimana kita mempraktekkan tentang kasih, tentang mengampuni. Bicara kasih tanpa mengampuni itu omong kosong. Bicara mengampuni tanpa mengasihi itu nol besar, Saudara. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada perselisihan itu adalah hal yang normal. Yang tidak normal adalah kalau perselisihan itu berlarut-larut. Ya, saya pernah mendengar ada orang yang punya keluarga, dia bilang begini, Pak, semenjak saya punya keluarga, sampai hari ini sudah menikah sekian tahun, kami ini Pak, sama-sama dewasa, sehingga kami tidak pernah terjadi perselisihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau rumah tangga tidak ada perselisihan, maka ada dua hal. Yang pertama, rumah tangga itu tidak ada asik-asiknya. Yang kedua, kalau rumah tangga tidak ada perselisihan, artinya rumah tangga itu sudah dingin, mati, ya. Jadi tidak ada gereng-gerengnya lagi, makanya nggak ada perselisihan. Ya udah kamu, aku, ya. Jadi perselisihan itu adalah hal yang normal karena Alkitab sudah menulis seperti itu, Saudara. Tetapi bagaimana kita menyikapi perselisihan itu, Saudara? 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 berkata bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita mengerti ayat ini, bahwa kalau kita membenci, kita nggak bisa mengampuni, kita nggak segera menyelesaikan perselisihan itu, kita diamkan saja, maka percayalah satu kali perselisihan itu akan meledak. Maka itu Tuhan mau untuk kita segera menyelesaikan perselisihan itu. Sebab kalau kebencian itu didiamkan, Alkitab seperti yang kita baca tadi, itu sama dengan kita membunuh. Saudara, bayangkan, membenci
Alkitab berkata sama dengan membunuh. Dan orang yang hidup dalam kebencian tidak bisa mengampuni saudara, itu tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27 dikatakan begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Bapa kita yang ada di sorga adalah Allah yang bukan pendendam. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ya, berkali-kali Tuhan bilang begini, aku akan musnahkan, aku akan binasakan. Kita udah baca sudah dari kitab 1 Raja-Raja, dan mungkin kisah-kisah yang lain kita udah pernah baca di Alkitab. Aku akan musnahkan, aku akan binasakan. Tetapi ketika bangsa itu bertobat, maka Tuhan menyesal, Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memulihkan. Nah, kalau kita itu mengaku, saudara, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita juga harus penuh kasih dan pengampunan. Ayat ini dengan jelas berkata, kalau kamu menjadi marah, maka itu jangan sampai berbuat dosa. Kita boleh marah, kita boleh sekali lagi terjadi gesekan, tapi jangan sampai berbuat dosa. Ya, kami komitmen di keluarga kami ini, saudara, kalau sampai marah, yaitu kami harus menyelesaikan, diusahakan sebelum matahari terbenam. Kalau marahnya pagi masih enak, saudara, ya, karena ada waktu cukup panjang untuk berpikir cara menyelesaikannya. Tapi kalau marahnya sudah sore-sore, saudara, kita harus segera bertindak cepat, saudara, untuk menyelesaikannya. Maka itu kalau marah, marahlah pagi, ya, jangan marah sore-sore, ya. Jadi kita masih bisa berpikir, ya. Dan kalau itu tidak diselesaikan, saudara, maka yang beroleh keuntungan itu adalah iblis, saudara. Maka itu kami sekeluarga di sini, kami punya komitmen. Kalau marah, kami ini marahnya pakai tema, ya kan? Temanya apa? Oh, temanya cucian piring tidak bersih. Ya udah, ngomongnya soal cucian piring, Pak Yongki yang dinas saya ini kan Departemen Kebersihan dan Kesehatan di rumah ini, saudara, ya. Jadi kalau ada cucian piring yang tidak bersih, ada pakaian yang tidak bersih, ada lantai yang tidak bersih, ya topiknya soal kebersihan. Jangan melebarnya dasar orang gondol, ya kan? Sudah gondol, cuciannya tidak bersih, hanya gondolnya aja yang bisa bersih. Nah, itu tidak boleh, saudara. Itu namanya marah tidak profesional. Jadi kami belajar profesional, ya. Kalau marah temanya apa? Ya kan? Oh, temanya kebersihan. Ya kan? Kemudian temanya apa? Maaf, ngentut sembarangan, ya kan? Nah, ini kan jadi jelas kan kalau ngentut ya tidak boleh sembarangan. Satu kali waktu mau tidur, ya kan, kita kan pernah dengar kesaksian itu, ya. Waktu mau tidur, saudara, ya, maaf kata, Ibu Yongki kentut, saudara, ya kan. Nah, kentutnya tuh di dalam selimut. Lah, sekarang kan musim dingin. Sedangkan saya ada di dalam selimut, saudara. Aduh, saudara, ya kan. Ya kemudian ya marah sedikit, saudara. Tapi segera diselesaikan. Temanya apa? Kalau ngentut, jangan ada di dalam selimut, ya. Dan Bu Yongki bilang, ya maaf, ya kan. Karena nggak sempat ketahan, ya. Jadi kita harus profesional, saudara, ya. Jadi marahlah, tapi pakai tema. Jangan melebar emakmu, mamamu, mbokmu, bapakmu, engkongmu. Wah, itu saudara, kalau merembet kemana-mana, penyelesaiannya akan semakin rumit. Maka itu Rasul Paulus menulis suratnya kepada Yudia dan Sintike agar mereka segera menyelesaikan perselisihan itu. Kenapa? Sebab kalau perselisihan itu berlarut-larut, saudara, itu benar-benar akan menguras energi, menyebabkan tubuh menjadi sakit, dan kemudian berkat-berkat Tuhan itu menjadi terhalang, ya.
Saya tinggal di daerah, di desa, di Jawa, di mana kalau orang-orang Jawa di lingkungan saya, dia bilang gini, jangan tukaran, nanti rezekinya seret. Ya, mereka itu sudah mengatakan begitu. Itu hal yang alkitabiah. Ya, jadi kalau bertengkar itu akan menyebabkan rezekinya seret. Maka itu saya rindu sekali kalau terjadi pertengkaran, baik di dalam tempat kerja, di komunitas maupun di dalam keluarga. Melalui renungan pagi ini, mari segera diselesaikan. Sebab kalau itu tidak segera diselesaikan, itu akan mencuri sukacita yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Mari kita berdoa.